Halo, gue Gerhana Banyu Biru, Director The Sounds Project, and this is my stories. Hai, aku Gendrawari and this is my stories. Kenapa sih lu masih bikin festival musik di tengah maraknya festival musik di Indonesia? Emang marak ya festival musik ya? Kayak setiap tahun kan nggak satu nggak dua festival musik Iya, di Indonesia. jadi ya kalau misalnya emang banyak ya justru lebih baik. Berarti wadah buat musisi, buat artisnya, buat pelakunya justru lebih banyak kan gitu. Jadi that's why kenapa biarpun banyak gue masih pengen bikin ya pastinya buat variasi ke audiens gitu. Memang festival banyak kan, tapi kebanyakan punya keunikan masing-masing juga ya. Dan festival juga bukan buat dibanding-bandingin yang bagus mana, yang enggak mana, tapi buat dinikmatin aja. Jadi audiens punya pilihan dan pastinya orang punya banyak opsi buat nonton gitu. Maksudnya lu mau nonton festival A, mau nonton festival B sesuai dengan genre lu, sesuai dengan selera lu, bahkan sesuai dengan availability waktu lu gitu. Lu mau nonton siapa gitu. Jadi it's good buat industrinya gitu. Semakin banyak pilihan kan berarti itu bukti bahwa industrinya masih jalan. Jadi musisi dari segi uang mendingan manggung festival atau manggung di nikahan? Emang rahasia umumnya kayak gimana sih biasanya? Rate-nya beda-beda ya. Aku sih aman-aman aja dari segi uangnya kalau nggak di nego-nego. Tapi apa ya? Aku sejauh ini tuh belum yang terlalu ke situ. Cuman wedding kali ya. Wedding. Kalau dari segi Uang. uang, tapi kalau keseruannya aku mah suka-suka aja semua, sikat hajar. Untuk panggung festival sebesar The Sounds Project, siapa musisi yang paling susah diajak buat manggung di The Sounds Project? Dan kenapa kan? Ingat gak top of mind, nih artis gue approach bertahun-tahun tapi gue nggak dinotis nih sama dia. Nggak ada sih sebenarnya. Maksudnya semuanya ya tergantung waktu dan tempat dipersilahkan aja kan. Misalnya kalau tanggalnya dia bisa, terus maksudnya secara dealing oke ya main-main aja sih. Maksudnya gue nggak pernah ada ngerasa ada manajer yang wah susah banget booking nih artis, enggak. Kan masalah komunikasinya aja, terus masalah ya mereka schedule-nya masih kosong apa enggak gitu. Dan kebetulan Source Project kan tahun ini persiapannya lebih jauh-jauh hari ya, jadi biasanya tanggal mereka masih available juga gitu. Dan ada beberapa juga dari mereka yang menawarkan untuk main gitu. Jadi ya kalau memang dari sisi line up cocok, kita merespon itu aja sih. Jadi nggak pernah ada kesulitan buat ngundang siapa yang terlalu apa ya. Beberapa nama mungkin yang sering manggung ya, maksudnya weekendnya kan udah penuh, misalnya udah berapa bulan udah penuh ya, paling kendala di waktu aja sih itu. Kalau untuk sampai saat ini ada nggak artis atau musisi yang jadi wishlistnya The Sounds Project? Ada 3, Sheila on Seven. Tahun ini ada? belum Tahun ini belum. ya. Sheila on Seven belum pernah ke Source Project, jadi Mas Adam tolong ya. Sheila on Seven pengen banget. Pernah nggak sih lo ngerasa diperlakukan tidak spesial di suatu event? Kalau aku lebih ke tahu diri aja ya gitu. Kalau misalnya memang line up-nya luar biasa, super mega bintang gitu, jadi ya aku menjadi diriku sendiri dan jangan banyak maunya gitu. Tapi lo selalu ikut kalau soundcheck? Hah? Lo selalu ikut kalau soundcheck? Tergantung ya, jarang juga sih. Kalau misalnya mepet banget sama waktu performnya aku biasanya nggak ikut tuh. Tapi kalau misalnya check soundnya pagi, performnya masih malam, biasanya aku masih ikut kayak gitu. Berapa lama sih waktu persiapan lo untuk manggung? Lama banget. Jadi beneran bisa kayak seharian ya. Kalau misalnya aku ikut check sound berarti kan aku misalnya check sound. Misalnya aku perform jam 7 malam nih. Aku check sound berarti siang. Nah, nanti tuh dari jam 3 tuh aku udah prepare, udah mandi, makeup, prepare ya, vocalizing tipis-tipis. Jadi kayak prepare-nya sendiri bisa 5-6 jam. Kalau dari skincare rutin Gea, apa aja sih yang harus lo siapin sebelum manggung? Skincare rutin. Kan biasanya harus cetar banget karena lo harus make up lama banget tuh. Pakai make up juga lama di atas panggung, harus joget, happy dan lain-lain. Apa sih preparation yang buat wajah lo sendiri?
standar sih beneran ya, skincareannya ya nggak 10 step juga sih ya, karena kan kayak nanti keringetan dan segala macam daripada amburadul luntur semuanya. Jadi yang penting-penting aja kayak moisturizer, terus si apa namanya primer gitu-gitu supaya ngegrip si makeupnya. Udah, habis itu makeup biasa udah deh gitu. Jangan terlalu banyak produk kalau misalnya mau dipakai manggung, karena kalau misalnya keringetan terus luntur putih gitu luntur, udah pernah terjadi. Belang ya. Iya, udah pernah terjadi soalnya. Baik. Jangan. Kalau Kak Gana, berapa waktu yang dibutuhin sama The Sounds Project buat dapat revenue pertamanya? Revenue pertama. Ya maksudnya kayak keuntungan pertama The Sounds Project tuh hadir ketika di manggung apa? Festival keberapa gitu. Iya, festival keberapa? Ya secara bisnis mungkin ya di 3 tahun awal lah mungkin ya, 3 tahun awal. Jadi kalau sekarang kita udah tinggal jalanin aja lah. Maksudnya lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi kalau secara bisnis bisa dibilang itu bukan tujuan utama juga. Tujuan utama kan lebih kepada gimana penonton yang datang ke festivalnya senang, kayak gitu aja sih sebenarnya. Kapan dan di tahun berapa The Sounds Project ngalamin waktu paling kelam? Waktu kelam guys, bahasanya kelam banget tuh kayak Dramatis aja. wow. Ya sebenarnya pas pandemi kan, maksudnya kita nggak bisa bikin festival atau konser offline kan, maksudnya transisinya semuanya ke digital gitu. Dan gue punya tim juga bukan yang setnya untuk bikin sesuatu yang digital gitu. Jadi di saat transisi kayak gitu ya lumayan berat gitu, apalagi itu di luar kuasa kita juga kan. Maksudnya itu pandemi emang satu dunia nggak bisa bikin konser gitu kan, jadi kita nggak tahu cara solusinya gimana nih gitu. Tapi ya akhirnya gue bikin brand baru namanya Music First yang bikin konser tuh tapi lebih kecil gitu. Waktu itu di coffee shop yang udah buka gitu, jadi penontonnya duduk dan berjarak gitu, karena kita nggak mau ke digital. Karena kalau waktu itu ke digital tim gue banyak yang nggak kerja gitu, kebanyakan kan memang tim offline. Itu lumayan berat di 2020 dan 2021 ya, tapi alhamdulillahnya kita bisa comeback lagi di 2022 dan bahkan festivalnya audiensnya tambah berkali-kali lipat di 2022 gitu. Kalau Gea sendiri as a musician, waktu zamannya pandemi dan semua terpuruk, salah satu festival yang terpuruk, lo ikut terdampak nggak? Terdampak dari segi musiknya ya, dari aku yang biasanya perform off air gitu-gitu. Tapi untungnya ada digital kan sekarang, jadi aku justru sibuk banget di digital. Ada offline concert yang kayak gitu-gitu, terus juga jadi saya jadi content creator. Ya agak banting setir dikit lah ya, meskipun tetap musik, kontennya tetap musik gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak ada kendala sih kemarin sama pandemi. Cuman ya kangen banget aja manggung gitu, ketemu audiens. Apakah betul kalau manggung di festival biasanya musisi selalu dibayar lebih rendah dibandingkan rate musisi tersebut? Enggak ya, harusnya ya. Maksudnya ya itu tergantung di link kita aja. Maksudnya kan pasti manajernya atau musisinya kan pasti ngasih penawaran, terus kita punya budget berapa ya, di situ terjadi negosiasi. Tapi kalau misalnya harga festival sama harga event-event lain itu beda, gue nggak tahu, dan itu mungkin kebijakannya dari manajemen masing-masing ya. Yang jelas gue nggak tahu sampai segitu. Gue kan taunya cuma ya udah booking buat festival gue berapa sekian, nggak pernah nanya terus lu kalau di tempat lain emang lebih mahal apa segala macam, kan nggak tahu. Seharusnya sih enggak, rate biasanya kan flat aja ya, bukannya segitu, gimana kita nawarnya aja. Kak Gea, lo pernah nggak ada kapok atau nggak mau lagi manggung di satu acara? Kapok sama ininya sih kayak LO-nya gitu-gitu sih aku pernah banget, karena aku pernah udah nyampe nggak dijemput, terus nunggu berjam-jam disuruhnya maksudnya kan kita datang prepare mau nyanyi tapi malah banyak disuruh macam-macam yang kita kayak ini apa yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah di atas panggung tuh aku tetap harus profesional, cuman gimana ya gitu. Tapi nggak kapok sih, cuman semoga siapapun yang nanti bekerja sama aku kita bisa saling bekerja sama dengan baik agar semuanya nyaman gitu. Baik. Oke teman-teman, jangan lupa datang ke The Sounds Project 7 Discover Miracle di Ecovention dan Eco Park Ancol 9, 10, 11 Agustus. Bakal banyak banget musisi lokal terbaik yang main di sana. Terus ada international artis juga.
ada hampir 100 artis yang akan main di festivalnya, dan ya pasti bakal jadi experience yang luar biasa banget. Tiketnya masih ada, jangan lupa beli tiketnya di tiket.thesoundsproject.com. Ada Gea Indrawari juga, jangan lupa nonton tanggal 9. Hai, aku Gendrawari. Jangan lupa untuk datang ke The Sounds Project. Itu ada 3 hari. Kalian terserah pilih hari yang mana aja. Dan akan ada performance aku di tanggal 9. Jadi sampai ketemu di sana. Jangan lupa beli tiketnya sekarang juga. See you.